tahammulul hadits. Dan telah kita sebutkan 3 persyaratan bagi seorang yang diterima tahammulnya. Syarat yang pertama, dia tamyiz. Dia harus memayyiz dan tidak disyaratkan dia harus mencapai usia baligh. Yang kedua, dia mampu mengingat atau berakal. Maka tidak diterima seorang yang tidak bisa mengingatnya. Atau orang yang gila. Orang yang kurang akalnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada pencegah. Tidak ada pencegah. Apabila ada yang mencegah dari berbagai macam mawani', sehingga walaupun dia berakal, walaupun dia tamyiz, maka tidak diterima tahammulnya. ثم قال رحمه الله تعالى وأنواعه كثيرة فمنها. Jenis tahammul itu banyak. Cara-cara seorang mendapatkan hadis. Yang pertama, as-sama'u min lafzi syaikh. Mendengar dari lafaz syekh secara langsung. Wa arfa'uhu ma yaqa'u imla'an. Dan yang tertinggi adalah apa yang dilakukan oleh syekh dengan cara imla'. Yani syekh yang langsung membacakan. Ini derajat tahammul yang paling tinggi, yang paling kuat, dan lebih teliti dari yang lain. Karena di saat syekh membaca, tentunya dia dalam keadaan terjaga, yaqin, sehingga dia lebih memahami apa yang dia bacakan kepada murid-muridnya. Yang kedua, al-qira'atu 'ala syekh wa yusamma al-'ard. Dibacakan kepada syekh. Apakah murid ini yang membaca atau temannya? Atau temannya. Qara'tu 'alaihi. Aku yang membacakan kepada syekh, atau quri'a 'alaihi wa ana asma', dibacakan kepada syekh sementara saya mendengar. Nah, ini juga bentuk tahammul. Sedangkan syekh mendengarkan. Kalau terjadi kekeliruan, maka syekh memberikan tanbih bahwa yang demikian itu keliru. Namun sebagaimana kita sebutkan bahwa yang pertama lebih kuat. Sebab membacakan kepada syekh, ada kemungkinan syekh mungkin dalam beberapa saat terjadi kelalaian, ya, tidak terluput darinya beberapa hadis yang disampaikan oleh muridnya. Nah, atau ada kesibukan tertentu sehingga kedudukannya lebih rendah, walaupun tetap teranggap asal hukumnya dia bisa dijadikan sebagai hujjah dan diamalkan. Nah, yang ketiga, al-ijazah, wa hiya ayyadana asy-syaikhu birriwayati anhu sawa' adhina lahu lafdhan aw kitabatan.
meriwayatkan dengan bentuk ijazah, pemberian rekomendasi, yaitu seorang syekh mengizinkan kepada seorang untuk meriwayatkan hadis-hadis darinya. Maka perizinan ini disebut al-ijazah. Apakah bentuk perizinan tersebut dalam bentuk lafaz ataukah penulisan? Dalam bentuk lafaz dia langsung mengucapkan adzintu laka an tarwiya hadhil marwiyat, saya izinkan padamu untuk meriwayatkan riwayat-riwayat ini misalnya. Nah, atau dalam bentuk tulisan dia menuliskan perizinan kepada fulan untuk meriwayatkan riwayat-riwayatnya tersebut. War riwayatu bil ijazati sahihatun 'inda jumhuril ulama li du'a'il hajati ilaiha. Dan meriwayatkan dengan ijazah ini sahih menurut jumhur ulama karena kebutuhan. Ya, kita sangat membutuhkannya. Wa yushtaratu li sihhatihi thalathatu syurut. Namun disyaratkan teranggapnya ijazah itu dengan 3 persyaratan. Hal awal yang pertama, ay yakuna al-mujazu bihi ma'luman. Bahwa yang diijazahi maksudnya sesuatu dari riwayat itu. Jadi di sini ada al-mujiz yang memberikan rekomendasi, yang memberikan ijazah. Ada al-mujazu lahu yang diberikan ijazah, yakni orang yang diberikan ijazah. Al-mujazu bihi, yakni riwayat, ya, atau ijazah itu sendiri. Nah, di sini kata beliau al-mujazu bihi ma'luman, bahwa yang dijadikan riwayat yang diijazahi itu maklum, jelas diketahui, jelas adanya, jelas terang, yakni terang, sehingga seorang tidak tersamarkan dalam periwayatannya. Imma bita'yin, apakah dengan cara menyebutkan secara ta'yin, misalnya dia mengatakan ajaztu laka an tarwiya anni sahih al-Bukhari, aku telah merekomendasi kamu untuk meriwayatkan dari jalanku sahih Imam Bukhari, sahih al-Imam al-Bukhari. Nah, dia punya sanad. Lalu kemudian sanad ini pun disampaikan pada muridnya, saya izinkan kamu untuk meriwayatkan dari jalanku. Sehingga muridnya ini ketika dia telah mendapatkan rekomendasi itu, dia setiap meriwayatkan hadis dari Sahih Bukhari melalui jalurnya. Nah, namun sekarang ikhwan demikian ini hampir tidak ada faedahnya. Nah, karena sekarang kitab-kitab telah dibukukan, alhamdulillah. Ya, riwayat-riwayat itu sudah dibukukan sedemikian rupa, sehingga kita tidak butuh lagi untuk menyambung sanad sampai kepada Imam Bukhari. Kalau dahulu para ulama mereka sangat memperhatikan ini, ya, muridnya Imam Bukhari dan seterusnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah Sahih Al-Imam Bukhari, beliau punya sanad sampai Imam Bukhari. Beliau punya sanad sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, demikian pula Al-Imam An-Nawawi pada saat beliau mensyarah Sahih Muslim, beliau punya sanad sampai kepada Imam Muslim. Namun sekarang wallahu alam mungkin hampir dikatakan tidak ada.
yang saling memberikan sanad itu. Jadi mungkin kita sering mendengar para muhadditsin ketika mereka membaca hadis, ya, satu kitab hadis bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat, iya kan? Nah, Sahih Bukhari sepekan selesai misalnya. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil sanad itu. Untuk mengambil sanad. Setelah dibacakan semuanya, tentunya tanpa terlalu memfokuskan kepada makna-makna yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sanad. Kalau sudah selesai, nah, dia pun dapat sanad. Ya. Kalau guru yang membacakan, maka dia mengatakan haddatsani fulan atau haddatsana. Tapi kalau dia yang membacakan pada gurunya, maka dia mengatakan qara'tu alaih. Qara'tu alaih. Nah, yang sekarang yang masih sering dan masih saja dengan menggunakan sanad dalam masalah menukilkan riwayat dari al-qiraah, qiraatul Quran. Nah, seorang yang hendak mempelajari satu jenis riwayat misalnya, riwayat Warsh, maka dia belajar pada seorang guru, yang guru ini memang punya sanad. Sampai sekarang mereka memiliki sanad itu. Ketika kita belajar darinya, maka setelah dilihat bahwa orang ini berhasil, sukses, dia pun diberi sanad. Diberi sanad untuk diajarkan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, jadi yang diijazahi itu jelas. Seperti Sahih Bukhari. Wa imma bitta'mim, atau dengan cara mengumumkan seluruhnya. Misalnya dia mengatakan ajaztu laka an tarwi anni jami'a marwiyati. Aku membolehkan bagimu untuk meriwayatkan semua riwayat-riwayatku. Fa kullu ma thabata 'indahu annahu min marwiyatihi sahha yuhaddits bihi 'anhu bina'an 'ala hadhihi al-ijazati al-'ammah. Maka setiap apa yang sahih bahwa itu dari riwayatnya, maka boleh bagi si murid ini untuk memberitakan hadis ini. Dibangun di atas ijazah yang sifatnya umum itu tadi. Saya telah izinkan kamu untuk meriwayatkan semua riwayatku. Ya, di mana saja. Ketika dia mendapatkan riwayat gurunya, berarti dia boleh meriwayatkan itu. Fa in kana al-mujazu bihi mubhaman, lam tasihhar riwayatu biha. Tapi kalau mubham tidak ditentukan, maka tidak sah meriwayatkan dengan ijazah. Misal ajaztu laka an tarwi anni ba'd sahih al-Bukhari. Aku membolehkan bagimu untuk meriwayatkan sebagian Sahih Bukhari. Sebagian yang mana? Tidak ditayin, tidak ditentukan. Au ba'd marwiyati, atau sebagian riwayat-riwayatku. Sebagian yang mana? Li'annahu la yu'lamul majazu bihi, karena tidak diketahui yang diijazahi itu apa. Maka karena tidak diketahui, tidak boleh jadikan sebagai hujjah. Karena tidak ada ta'yin. At-tsani, yang kedua, ayyakun al-mujazu lahu mawjudan. Bahwa yang orang yang diberikan ijazah itu ada. Jadi kalau tadi al-mujazu bihi, benda yang diijazahi itu. Nah sekarang objeknya. Al-mujazu lahu, orang yang diberikan rekomendasi itu. Itu harus ada. Jelas orangnya. Fala tasihul ijazatu li ma'dum la tab'an wala istiqlalan. Maka tidak sah
memberikan rekomendasi kepada yang tidak ada, baik berdiri sendiri maupun mengikuti yang ada. Falau qala, kalau misal dia mengatakan ajaztu laka waliman sayuladu laka, saya memberikan rekomendasi untukmu dan yang akan dilahirkan dari anakmu. Siapa itu yang dilahirkan dari anakmu? Belum lahir sudah dikasih ijazah. Au ajaztu liman sayuladu li fulan, atau aku membolehkan berikan ijazah kepada yang akan lahir dari anaknya si fulan. Belum ada kok dikasih ijazah. Lam tasihhal ijazah, maka tidak sah ijazah itu. Ats-tsalits ayyakuna al-mujazu lahu muayyanan bi syakhsihi aw bi wasfihi, bahwa yang orang yang mendapatkan ijazah itu sudah ditentukan baik secara individunya atau sifatnya. Misalnya, ajaztu laka wa li fulan riwayat marwiyati anni, aku membolehkan bagimu dan bagi si fulan untuk meriwayatkan riwayat-riwayatku. Au ajaztu li talibi ilmi al-hadis riwayat marwiyati anni, atau secara sifat, aku membolehkan, Masya Allah, gak sakit telinganya, sejak pagi kalian ya, dan itu terus gak rusak-rusak kasetnya semenjak anak duduk di balik papan. Itu terus. Ajaztu li talib ilmi al-hadits riwayat marwiyati anni, aku membolehkan bagi para penuntut ilmu hadis untuk meriwayatkan riwayat-riwayat dariku. Nah, ya. Jadi yang pertama ajaztu laka wa li fulan itu muayyan bi syakhs. Ajaztu li talib ilmi hadits muayyan bi wasf, sifatnya menuntut ilmu hadis. Fa in kana amman lam tasihhal ijazah, namun kalau sifatnya umum tidak sah ijazah itu. Misalnya ajaztu li jami'il muslimin ayyaru anni, aku memberikan ijazah kepada seluruh kaum muslimin untuk meriwayatkan dariku. Ya. Atau ajaztu li jami'i man fil ardi syarqan wa gharban shimalan wa januban ayyar bi marwiyati, aku izinkan pada semua yang ada di muka bumi, ya, timur barat utara selatan, untuk meriwayatkan. Wah, ini umum betul. Nah, maka yang demikian tidak sahih. Wa qila tasihhu lil ma'dum, ada yang mengatakan sah walaupun tidak ada orangnya, wa ghairil muayyan, dan tidak ditentukan. Wallahu a'lam. Sampai ada yang begitu. Aku memberikan ijazah kepada semua yang ada di muka bumi. Wah, ini. Atau aku memberikan ijazah kepada kamu dan 7 turunan dari anak-anakmu. Ma'du. Walhasil yang ini ikhwan, hampir kita mengatakan tidak ada faedahnya. Ya. Faedahnya sudah yakni tidak bermanfaat sekarang. Ya. Walhasil dari sisi ijazah yang kita mengambil faedah darinya bahwa al-ijazah hujjah. Nah, namun perincian dari ijazah ini mungkin hampir kita tidak lagi mengambil faedah darinya.
Karena pembahasan ini berkenaan tentang orang-orang terbelakang, ya. Nah, yang meriwayatkan Sahih Bukhari, yang ingin meriwayatkan kitab-kitab Sunan misalnya. Kita mengatakan bahwa yang demikian sekarang ini kita tidak membutuhkan. Dan banyak dari mereka, ya kawan, as-sufiyah. Nah, mereka kadang-kadang punya riwayat sampai sekarang. Mereka sangat mementingkan itu. Fulan punya riwayat sampai Imam Bukhari misalnya. Ada seorang yang dianggap Kiai Haji Muhammad Nur di Makassar. Orang bilang dia muhaddisnya Indonesia itu. Karena punya sanad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. War rajul mubtadi' dal sahibu hawa yad'u ila bid'atihi. Nah, wan nas yatabarrakuna bih. Ambil barakah darinya. Nah, bid'ah semua dibolehkan. Nah, ya. Karena apa? Tidak mengamalkan isinya. Yang dipentingkan adalah riwayat. Yang penting punya riwayat yang bersambung. Nah, ini ya kawan. Sehingga mereka dari sisi pengamalan nol. Tidak memahami kandungan yang terdapat dalam kitabullah sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Immatuhum ar-riwayah. Mereka hanya menginginkan riwayah, namun tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Maka ini dengan membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Hawa. Ahlus Sunnah, mereka melewati riwayat-riwayat itu dengan pengamalan. Adapun mereka melewati riwayat tersebut, namun mereka tidak mengamalkan. Nah, Ada'ul hadis, ta'rifu syurutu qabulihi siyaguh. Ada menyampaikan. Kalau tadi tahammul menerima. Sekarang menyampaikan. Ada'ul hadis iblaghuhu ilal ghair, menyampaikan hadis kepada yang lain. Wa yu'addil haditha kama sami'ahu hatta fi siyaghil ada. Hendaklah dia menyampaikan hadis sebagaimana yang dia dengarkan, sampai dalam bentuk-bentuk penyampaiannya. Fala yubaddil haddatsani bi akhbaran aw sami'tu anahwiha. Jangan dia mengganti haddatsani dengan akhbarannya atau sami'tu dan yang semisalnya. Likhtilafi makna fil istilah, karena berbedanya makna dari istilah ini. Nuqilani Imam Ahmad annahu qala ittabi' lafdh asy-syaikh biqauli haddatsani wa haddatsana wa sami'tu wa akhbarana wa la ta'duh. Telah dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau mengatakan, ikutilah lafaznya syekh. Ketika dia mengatakan haddatsani, haddatsana, sami'tu, akhbarana, wala ta'duh, jangan kamu melampaui itu. Jangan kamu melampaui. Walhasil ya ikhwan bahwa kita tentunya mengetahui bahwa terjadi perbedaan antara lafaz-lafaz ini, akhbarana, haddatsana. Ya. Namun kadang-kadang sebagian dari para periwayat hadis mereka memudah-mudahkan dalam hal ini. Dalam artian kadang-kadang lafaz haddatsana tetap diganti an. Lafaz an kebanyakan dari tasarruf para perawi. Kebanyakan dari tasarruf para perawi. Padahal yang demikian ini kadang-kadang memberikan pengaruh. Terlebih apabila hadis perawi tersebut disifati sebagai seorang mudallis. Sehingga apabila seorang teliti dalam syaghut tahdits, ini lebih baik. Seperti Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang betul-betul teliti dalam kitab sahihnya. Sampai perbedaan antara lafaz akhbarana, ya, haddatsana dibedakan oleh beliau. Yang menunjukkan diqqah beliau dalam meneliti ungkapan-ungkapan dalam bentuk penyampaian.
Berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau tidak demikian seteliti dari Imam Muslim. Hal ini disebabkan karena Imam Bukhari terkadang mendengarkan hadis di Makkah, beliau tidak menulis kecuali setelah di Irak. Atau mendengarkan hadis di Syam, beliau tidak menulis kecuali setelah beliau ada di Makkah. Nah, sedangkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau hanya tinggal di negerinya, sehingga memungkinkan bagi beliau rahimahullah untuk lebih teliti dalam hal membedakan antara syurut tahdits. Wa liqabulil ada' syurutun minha. Menerima ya penyampai hadis dari hadisnya ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama al-aqlu. Fala yuqbalu min majnun wala ma'tu wala mimman dhahaba tamyizu li kibar atau ghairu. Tidak diterima dari orang yang gila, kurang akal, atau yang sudah tidak tamyiz lagi, sudah pikun. Yang kedua al-bulu. Dia harus telah balik ketika menyampaikan hadis. Fala yuqbalu min shaghir, tidak diterima dari anak kecil. Wa qila yuqbalu min murahiqin yuthaqu bih. Dan ada pula dari kalangan para ulama mengatakan diterima kalau dia murahiq. Murahiq itu sudah hampir mencapai usia balik. Apabila dia terpercaya, enggak boleh. Walhasil ikhwan, kembalinya kepada ketiqahan seorang. Apabila dia telah teliti dalam menyampaikan hadis walaupun murahiq, walaupun belum mencapai usia balik, tetap diterima. Yang ketiga al-Islam, fala yuqbalu min kafir. Tidak diterima dari orang yang kafir pada saat dia menyampaikan, walaupun pada saat dia menerima hadis kafir. Walau tahammala wa huwa muslim. Ya. Nah sekarang kalau dia tahammulnya ketika mengambil hadis muslim, menyampaikan kafir, tidak diterima. Tidak diterima. Sebab syarat Islam itu pada saat ada menyampaikan. Pada saat menyampaikan hadis. Yang keempat al-adalah. Ya, adilnya. Seorang periwayat. Fala yuqbalu min fasik wala tahammala wa huwa adlun. Tidak diterima dari orang yang fasik. Walaupun pada saat dia menerima hadis dia adil. Yang kelima salamatu minal mawani'. Fala yuqbalu ma'a ghalabati nu'asin aw syaghilin yuqliqu fikrahu. Maka tidak diterima dari orang yang sangat mengantuk atau sibuk yang merusak atau yang mengganggu pikirannya. Yang mengganggu pikirannya. Sehingga dia dalam menyampaikan harus dalam keadaan siap. Jangan pada saat dia sangat mengantuk. Nanti yang keluar hadayat. Ngigauan, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jim wa siyagul ada. Adapun bentuk-bentuk cara menyampaikan ma yu'adda bihal hadis, yaitu sesuatu yang disampaikan dengannya hadis. Bentuknya. Walaha maratib, ada berapa tingkatan. Al-ula sami'tu haddatsani. Tingkatan pertama sami'tu dan haddatsani. Dan haddatsani lebih tinggi daripada sami'tu. Haddatsani lebih tinggi dari sami'tu. Ya, kalau haddatsani jelas bahwa sang guru ketika membacakan hadis tersebut kepada muridnya memang ditujukan untuk muridnya. Ditujukan untuk muridnya. Nah, berbeda dengan sami'tu. Sami'tu boleh jadi sami'tu boleh jadi dia mendengarkan hadis tersebut tapi gurunya tidak memaksudkan untuk memberikan hadis itu kepada dia. Nah, seperti contohnya Al-Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala pernah di salah satu majelis gurunya, yang gurunya tidak senang dengan Imam Nasai.
Ya. Allahu a'lam, lupa namanya apa, Al-Harith bin Miskin atau siapa. Nah, mungkin Al-Harith bin Miskin. Nah, Al-Harith bin Miskin ini tidak senang kalau Imam Nasa'i ada di majelisnya. Kenapa? Dia amrat, tidak punya jenggot, tampan. Nah, maka Imam Nasa'i tidak ingin ketinggalan dari hadis-hadis gurunya tersebut. Maka dia sembunyi di belakang tembok. Dia sembunyi di belakang tembok dan dia mendengarkan hadis dari gurunya. Padahal gurunya tidak maksudkan untuk berikan hadis kepada dia. Nah, walhasil kedua-duanya ini sami'tu dan haddatsani ibarah yang tertinggi. Idza sami'a wahdahu minasy-syekh, apabila dia sendirian mendengarkan dari syekh. Fa in kana ma'hu ghairu qala sami'na wa haddatsana. Kalau ternyata ada yang lain, maka dia mengatakan sami'na dan haddatsana. Atsaniyah, yang kedua, qara'tu alaihi, aku membacakan pada guru, atau akhbarani qira'atan alaihi, dia mengabarkan padaku di saat dibacakan kepadanya. Akhbarani idza qara'a ala syekh, atau akhbarani saja kalau dia membaca kepada syekh. Apakah dia atau muridnya yang lain. Dan syekh mendengar. Biasanya lafaz yang digunakan dalam hal al-'ard adalah akhbarana. Yang ketiga, quri'a alaihi wa nasma', dibacakan kepadanya, saya mendengar. Wa qara'na alaihi, kami bacakan padanya. Akhbarana idza quri'a ala syekh wa huwa yasma', jika dibacakan kepada syekh dalam keadaan dia mendengar. Ar-rabi'ah, akhbarani ijazatan, haddatsani ijazatan, anba'ani an fulan, idza rawa anhu bil ijazah. Kalau riwayat dengan ijazah, dia juga boleh mengatakan akhbarani. Atau lebih menghilangkan terjadinya percampuran antara al-'ard dengan al-ijazah, dia tambah akhbarani ijazatan atau haddatsani ijazatan, atau dia hanya mengatakan amba'ani. Ya, kalau dia mengatakan amba'ani, ma'ruf bahwa dia meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya dengan ijazah. Wa hadza 'inda al-mutaakhirin, dan ini menurut orang-orang yang terbelakang, terakhir. Ammal mutaqaddimun fa yarawna anna haddatsani wa akhbarani wa ambani ma'na wahid. Adapun orang-orang terdahulu, mereka menganggap haddatsani, akhbarani, ambani maknanya sama. Yu'addi biha man sami'a min asy-syekh, dia boleh menyampaikan dengan ungkapan yang mana saja apa yang dia dengarkan dari syekh. Wa baqiya siyaghun ukhra taraknaha haitsu lam nata'arrad li anwa'i tahammul biha. Dan di sana ada bentuk-bentuk yang lain, kami sengaja meninggalkannya karena kami tidak menyentuhnya pada saat menjelaskan jenis-jenis tahammul. Walhasil pembahasan ini, ikhwan, pembahasan yang tidak terlalu penting bagi kita. Ya, bentuk-bentuk, lafaz-lafaz. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, ila huna. Tafaddalu, hafizakumullah.